berapa nih semalam gitu. Nah, pandangan kakak kalau ngelihat cewek baju kayak gini gimana? Wajar. Kesah anak muda kan gitu ya. Apa keluh kesahnya kalau naik motor? Kapan-kapan aku juga mau dong kak diajak naik motor. Gas lah. Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bincang-bincang santuy. Jadi di samping gue udah ada bintang tamu yang amat manis ya. Yang bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Halo, kenalin nama aku Umas Alfia. Umas Alfia. Panggil aja Umas. Umas. Ya, Untuk umurnya baru 18 tahun. 18 tahun. Seumuran berarti. Oh ya? Beda tipis lah. Oke Umas, jadi Umas nih kesehariannya ngapain aja sih? Sekarang dulu kan sekolah sambil ngonten. Sekolah sambil ngonten. Sekarang masih libur, mau kuliah sambil ngonten. Kuliah sambil ngonten. Jadi Maba. mahasiswa baru. Ya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Jadi kali ini konten kita sedikit beda ya, biar ada sedikit penyegaran, biar nggak monoton bahas tentang motor dan motor. Tapi sekarang kita mengenal lebih jauh tentang Rumas Alfia ini. Secara Rumas ini kan ada channel YouTube juga. Iya. Ada apa lagi nih selain YouTube? Aku aktif di TikTok, Instagram, Bigo juga sih. Bigo kadang-kadang. Kalau live ya, musik biasanya. Jadi selain ngonten di YouTube itu sering manggung juga? Oh dulu. Dulu ya? Sering apa namanya? Jamming lah istilahnya. Jamming. Oh ya, kakak suka musik juga ya? Kadang-kadang suka. Dengar-dengar dulu punya band. Iya dulu ada band sih, cuman nggak terlalu diseriusin. Itu ngomongin soal channel YouTube, Ya. itu pasti kan ada pasang surutnya. Ini ngomong-ngomong sekarang udah berapa sih subscribernya? 200-an. 200 ribuan. Berapa ya? 236. 230-an lah ya. Itu menurut Umas nih susah nggak nyari subscriber dengan angka segitu? Susah banget. Susah ya. Gini loh, perjuangannya tuh loh ketika kita ngonten. Awalnya nih channel YouTube aku tuh bukan ngonten renang. Bukan konten renang. Explore ya, explore. Explore. Ya, sama aja renang. Tapi lebih ke apa namanya? Cover-cover musik, terus explore jajanan sama vlog-vlog biasa aja gitu. Vlog santuy ya. Vlog-vlog santai. Tapi karena viewersnya itu aku lihat-lihat kok lama ya berkembangnya gitu. Kan aku tuh pengen istilahnya pengen jadi YouTuber. Iya. Jadi kayak aku kenapa nggak memanfaatkan yang ada? Ngerti kan? Ngerti. Nah, ya udah aku kayak awalnya buat channel buat konten air kan Iya. sama teman. Padahal biasa aja gitu pakaiannya. Cuman netizen rame tiba-tiba. Iya, rame. Oke. Dan ini juga karena airnya bening. Jadi mereka tuh pada suka air bening. Jadi di samping view yang bagus ada host yang manis pula. Oke deh, jadi sekarang fokus konten di YouTube-nya tuh apa sih? Yaitu explore Ya. sungai, air terjun. Itu lokal Bali aja. Iya. Lokasinya lokal Bali. Nanti kalau misalkan udah ada waktu dan ada rezeki lebih gitu lah ya, nanti mau keluar Bali juga. Go nasional ya. Kan banyak tuh di luar ada air bening juga. Iya. Itu kalau ke pantai gitu sering juga. Jarang sih, karena aku nggak terlalu suka, bukannya nggak suka ya, tapi kurang nyaman kalau ke Kurang nyaman. pantai. Jadi lebih dominan nyari sungai ya. Iya, lebih beda lah gitu. Itu selama ngonten explore tuh kan biasanya sungai itu ada di tempat sepi. Apakah pernah ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan bagi Mas? Pernah sih dilempar batu. Dilempar batu. Iya, baru waktu ini dilempar batu. Lempar batu sembunyi tangan, gue. Iya, benar-benar dia tuh nggak ngaku kan. Dia kayak curi-curi pandang gitu. Curi-curi pandang, habis itu dia lempar. Mungkin dia tuh kurang perhatian kali ya. Kurang perhatian. Ya, dia caper aja gitu. Gak ada ayah. Jadi ya dilempar kayak kaget kan. Iya. Kadang kayak kesel juga. Ya udah mau gimana kan. Ya yang namanya sesuatu pasti ada Ada konsekuensinya. resiko, Ada resiko. Itu pas itu biasanya kalau Mas syuting video explore tuh
berberapa orang? Cuman sama keluarga aja. Sama keluarga aja. Sama mama, papa, sama adik aku. Kadang aku juga ngajak keluarga besar gitu. Jadi sambil ngonten, sambil healing bareng family ya. Bagus, Boy. Kerja sambil liburan lah. Iya. Kalau kakak ini kerjaannya apa sekarang? Kan udah wisuda kan? Udah. Belum sudah sih. Itu baru apa? Yudisium? Iya. Oh. Masih ke jenjang selanjutnya. Cuman Oh. masih banyak tahapan lah Mau lanjut? kemungkinan. Keren. Berarti sekarang ngevlog dulu gitu. Apanya? Kakak? Iya. Enggak, maksudnya kayak ride itu apa? Kayak Sunmori. Iya. Karena komunitas motor di Bali kan juga lumayan rame juga. Iya, banyak yang suka ya. Banyak Aku yang lihat suka. juga vlognya, wih keren. Karena otomotif itu kalau menurut saya pribadi nggak ada matinya. Jadi meskipun beralih zaman, tapi bakal tetap ada regenerasi berikutnya seperti itu deh. Dan target pasarnya itu bukan cuman lokal aja, tapi bisa ke skup nasional lah. Lebih gampang. Ya sama sih kayak konten explore kan. Iya. Sambil kita ngonten, kita juga bisa mengekspos seperti apa sih Bali. Ya banyak dampak positifnya sih. Jadi di Umas nih mulai nge-YouTube tuh dari tahun berapa nih? Dari tahun 2019. 2019 ya? Ya, itu cover lagu. Kalau aktif apa namanya? Konten explore nih 2021. 2021, setahun lalu. Iya. Jadi perubahan setelah ganti konsep konten tuh Oh, signifikan ya? Melonjak banget. Melonjak banget. Melonjak. Karena netizen biasanya suka yang bening-bening. Airnya. Airnya. Ya biasalah netizen kan. Wajar. Anak muda kan gitu ya. Itu pas bikin konten-konten cover tuh apakah nggak kena copyright atau gimana? Iya sering. Makanya itu kayak aduh kok kadang dolar merah kan ada tuh yang lagunya nggak boleh di cover. Jadi dia kena dolar merah. Dolar kuning juga. Dolar kuning juga ada. Tapi ada beberapa yang enggak. Dan itu pun penontonnya ribuan aja, nggak nyampe yang ratusan. Jutaan, nggak nyampe. Enggak. Kalau vlog konten renang ini explore ya ada sampai 1,4 juta. 1,4 juta boy. Itu dalam jangka waktu berapa lama nih? 1 tahun. 1 tahun ya? Nggak nyampe sih 1 tahun. Apanya nih? Video yang booming tuh. Berbulan. Jadi dalam sekian bulan ya 1 bulan ya. sampai views 1,4 juta boy. Yes. Keren. Ya kontennya gitu soalnya. Explore. Tapi di balik konten explore tuh itu banyak anggapan negatif juga nggak? Banyak sih. Contohnya? Contohnya kayak kan aku pakaiannya padahal bukan bikini ya, Iya. tapi kayak masih wajar gitu loh, kayak dibilang masih kecil kok, udah barbar banget gitu, udah pakai pakaian yang terbuka gitu loh. Pokoknya komentarnya bisa dilihat sendiri lah. Iya kali kita mandi pakai terbungkus semua ya. Tapi kalau komentar positifnya itu mereka seneng gitu loh. Oh ini air bening, jadi mereka datang ke sana ke airnya. Karena banyak teman-teman aku, tapi bukan teman-teman sih, lebih ke netizen lah ya. Netizen yang aku sempat kesini loh karena kontennya Rumas gitu. Kan kayak kita, wah ternyata bermanfaat juga. berdampak juga ya. Ya. Kadang juga aku kalau konten itu ada edukasinya kan. Ada edukasinya. Iya. Misalnya kayak gimana tuh? Untuk sampah sembarangan gitu-gitu sih. Jadi positif sih kontennya, cuman karena netizen berbanyak Iya. dan Pemikiran orang tuh pemikirannya beda-beda ya. Jadi tergantung sudut pandang aja sih. Kalau sudut pandangnya lebih mengarah ke negatif, ya pasti komennya agak sedikit nyeleneh. Iya. Ini untuk kedepannya bakal bikin konten konsep apa lagi nih rencananya? Tetep sih explore. Explore ya? Tapi pengen yang bener-bener explore gitu loh. Misalkan kayak perjuangannya tuh emang bener-bener ada. Ngerti nggak? Kayak misalkan di air terjun. Iya. Di air terjun tuh kan ada jalan nurunan. Nah jadi pengen lebih ke explore yang ekstrim. Lebih ekstrim. Iya. Emang kuat naik turun? Semoga. Semoga. Semoga ya. Ya itulah di balik konten yang kalian lihat. Mungkin gampang bikinnya, ada banyak perjuangan di balik itu. Iya. Kayak orang tuh bilang, apaan sih anjir, kontennya cuman Mandi pamerin doang, iya. pamer, iya. Kemudian dia kan tadi bilang sambil kuliah. Iya. Ini kuliahnya jurusan apa? Aku manajemen. Manajemen. Jadi nggak ada ikatan ke konten kreator gitu. Basic lebih ke konten kreator kayak kuliah multimedia kayak gitu. Maunya aku tuh pengen jadi penyiar berita gitu loh. Sekolah ilmu komunikasi. Iya. Tapi mama aku nggak ngasih gitu. Ya sekolah
cari yang jurusan umum aja lah yang kayak umum banyak ya? peminat. Karena konten aku nih jadi sampingan. Di sampingan aja. Iya. Oke, itu dia kita bahas soal YouTube Rumah Stalvia. Kalian bisa subscribe, nama YouTube-nya gue tulis bawah. Kemudian untuk Instagramnya nih, sekarang udah berapa followernya? Baru aja 100. 100 kah? 100.000. Dan Instagram 100.000 follower, itu kan pasti banyak endorse. Lumayan. Itu penghasilan di Instagram aja kurang lebih berapaan? Lebih ini apa ya? Endorse yang tuh sekitar 2-an, 3-an. 2 jutaan? Iya. Sampai 3 jutaan per bulan? Iya, kan di kontrak tuh. Iya, ada kontraknya. Di TikTok beda lagi. Di TikTok beda lagi? Beda lagi. Dengan brand yang sama. Nanti kita bahas soal TikToknya. Kemudian di Instagram kan sering buat Instastory, misalnya pas lagi konten explore gitu. Mungkin anggapan netizen kan seksi. Itu banyak nggak yang komen-komen? Di DM banyak banget. Di DM banyak banget. Bahkan kayak aku pakai baju kayak gini aja nih, tapi agak menonjol-nonjol sedikit lah. Itu kayak berapa nih semalam gitu. Parah sih. Kayak apa sih? Kira. Nah, pandangan kakak kalau ngelihat cewek baju kayak gini gimana? Biasa aja kan? Biasa aja. Tiap orang tuh beda-beda pemikirannya. Mungkin dia terlalu sering lihat yang terbungkus semua ya. Iya, dia tinggal di pelosok. Kayak pocong. Kesel gitu. Kemudian tadi kita sedikit nyenggol ke TikTok. Sekarang di TikTok followernya udah berapa sih? 1,1 M. 1,1 M. Yes. Itu di balik akun 1,1 M tuh ada nggak akun yang udah pernah di-ban? Ada. Berapa? Pas banget nih pertanyaannya. Yeah. Berapa ya? Sekitar 1,8 atau udah 2 M tuh ya? Hampir 2 M ya? Ya hampir. Itu karena kan dulu aku sering upload video senyum slow-mo tapi dia seksi gitu. Aku lagi di sungai, aku ceritanya kan candid ada noleh kamera abis itu senyum. Nah, terus ada tuh video satu yang pakai kemben segini. Itu tuh mungkin banyak yang laporin terus jadinya kena bandit. Langsung kena bandit ya? Iya, itu udah nggak bisa dipulihkan lagi akunnya. Tidak dapat terselamatkan. Iya. Langsung buat akun baru. Akhirnya bisa lagi. M lagi. Seneng banget. Itu proses dari 0 sampai 1 M nya tuh kurang lebih berapa lama? Nggak nyampe 5 bulan kalau nggak salah. Nggak nyampe 5 bulan? Nggak nyampe. Gila, kenceng banget. Itu pas akunnya hilang tuh apakah sedih depresi dong. Enggak sih, kerauhan? Nggak bisa nari. Ya tapi aku bisa nari. Bisa nari juga? Bisa dong. Jadi bukan cuma renang-renang doang. Jadi ini wanita yang multi talent boy. Kepedean banget. Tapi emang bener kan? Iya. Tapi jadinya kita lebih memperbaiki diri gitu. Ini kontennya jangan yang kayak gini gitu loh. Maksudnya ubah dikit lah kontennya. Aku nyanyi. Sempet viral nyanyinya tuh. Disitulah datang. Jadi kayak ada 2 netizen gitu loh. Maksudnya ada yang suka lihat aku renang datang, terus ada yang suka musik datang. Jadi beradu padu di akun TikToknya boy. Tapi sekarang lebih aktif di mana dek? Apa ini? Di platform mana? YouTube atau Instagram atau TikTok? Aku sih lebih kalau update story itu di Instagram. Di ini tuh ya kewajiban tuh di YouTube. Gitu. Kalau TikTok biasanya aku pakai endorse. Oh, pakai endorse aja. Iya. Kadang video gabut gitu. Kan dari tadi aku doang nih yang ditanya. Iya. Aku boleh dong nanya kakak? Boleh, silakan. Kakak nih kan YouTube-nya tuh motor-motor gitu ya. Iya. Udah dari berapa lama? Kalau aku aktifnya 2019 juga. Itu awal ngevlognya tuh apa? Awalnya dulu aku cerita sedikit sejarah ya. Oke. Awalnya suka bikin video short comedy. Short comedy zaman-zaman Fitgram. Iya. Itu karena di Instagram ada limit waktunya untuk upload. Belum ada IGTV, Reels segala macam. Belum TikTok ada. Juga belum ada. TikTok cuman bisa berapa detik ya? Musikali nggak sih dulu kali? Musikali sempat main juga, cuman nggak terlalu. Lebih fokus ke Instagram sih. Oh, iya. Itu durasinya kan terbatas, jadinya buat video susah karena ada ide yang harus diringkas dengan waktu sependek itu. Makanya beralih ke YouTube. Kemudian aku lihat,
lumayan ramai juga nih. Berhubung hobiku emang otomotif, jadinya aku gabungin. Aku coba tuangin di sana hobiku, karena menurutku gak ada pekerjaan yang lebih indah selain hobi yang dibayar. Bener. Kalau aku sih kayak gitu prinsipnya ya. Bener itu. Ini kita sembari menjalankan hobi, kita juga dapat penghasilan, dapat pundi-pundi rupiah dari sana. Habis itu pertama review motor punya teman, bikin motor sendiri, aku videoin. Ini ternyata rame, ya keterusan lah. Iya, berarti apa yang udah anggaplah laris gitu ya, anggap laris diterusin. Kadang pernah nggak nyoba konten yang lain? Oh, konten yang lain udah sering juga, karena kayak kulineran, Oh, kuliner. Emang vlog-vlog nyantai. udah coba vlog itu Udah sering. Tapi aku kombinasikan sambil ride gitu? sambil riding. Jadi kan ada unsur otomotifnya juga. Iya. Jadi otomotif tuh aku kembangin di sini, Jadi nggak monoton gitu ya? nggak monoton. Bagus sih. Kapan-kapan aku juga mau dong Kak diajak naik motor. Gas lah. Biasanya kemana aja? Biasanya rutenya sih tergantung ya. Misalnya jalur utara ke Kintamani sambil nyari nyat-nyat air. Berame-rame ya biasanya. Tadi Kadang. itu apa tuh? Tadi juga ada San Mori itu berapa ya? Hampir Banyak kan? 200-an. Ada markasnya gitu nggak? Itu bisa dikatakan klub atau tim. Oh. Beberapa tim jadi digabungin jadi satu. Ada yang dari luar? Luar Atau Bali. khusus Bali aja? Bali aja. Oh, Bali aja. Bali aja. Banyak komunitas motor di Bali lumayan banyak juga. Itu motor apa aja? Matic Matic. 150 cc kayak NMAX, Vespa dan lain-lain lah. Cuman ya itu image anak motor nggak akan lepas dari ugal-ugalan. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Mungkin Mas juga pernah ngerasain misalnya lihat orang ugal-ugalan. Iya, Pasti jengkel kesel juga. banget. Kesel apalagi knalpotnya tuh. Iya. Termasuk knalpotku. Tapi nggak begitu sih. Iya. Yang tadi. Suaranya ngebas ya. Ngedegin basah. Tapi Mas nggak terlalu seneng main motor. Main motor nggak, cuman kayak apa namanya balap-balapan gitu seneng. Balap-balapan. Widih, keren. Kadang kan pulang dari mana gitu, oh ini Iya. ada orang nih di depan, kayaknya nantangin gitu ya, dia nyalip-nyalip terus gitu. Jadi salip, itu suka ngebut-ngebut juga. Suka ngebut-ngebut juga. Tapi bahaya loh. Kenapa bahaya? Di jalannya bahaya, Iya. nabrak-nabrak. Ini biasanya kalau ngonten kemana gitu bawa motor. Bawa motor, kadang bawa mobil. Kalau akses jalannya tuh kayak gini, nah itu bawa motor. Tapi kalau misalkan aksesnya kita udah tahu nih aksesnya bagus, lancar gitu, dan ada parkir mobilnya juga, ya bawa mobil. Tapi lebih nyaman bawa motor sih. Lebih santai ya. Lebih santai. Lebih bisa efisien waktu. Yes, kalau misalkan ada macet kita bisa belok kan. Gampang putar arahnya. Iya, kalau mobil aduh ribet banget. Lebih menikmati juga kalau bawa motornya. Ya lebih santai. Feel kesejukannya dapat. Ya dapat banget. Jadi ngonten selama ini paling jauh kemana aja nih? Kalau paling jauh ke Karangasem. Karangasem. Jadi di Umasnya 60 di kilo. daerah mana? Apanya nih? Asalnya Aku Tabanan, Tabanan ke Karangasem itu lumayan jauh juga ya. lumayan 60 kiloan lah. 60 kiloan. Karena karena di Karangasem doang yang ada air bening. Air bening. Di Tabanan ada cuman kayak itu aja, Jatiluwe. Kurang ya. Iya. Jadi biar ada yang baru-baru aja. Kenapa kakak nggak nyoba riding ke Karangasem? Udah sering sih Sering kemana tuh? ke Savana. Oh, Sawan. Aku belum pernah ke sana. Mana lagi tuh? Ke Kubu, daerah Amed. Tapi dulu sih, sekarang udah apa ya? Capek di jalan. Dari yang deket-deket aja. Apa keluh kesahnya kalau naik motor? Maksudnya kalau riding rame gitu? Riding rame biasanya kalau misalnya kita lagi semangat nih. Iya. Nanti mau ke tempat tujuan, mau foto-foto gitu. Tapi di jalan tiba-tiba teman ada kecelakaan, motornya rusak. Jadinya kan nggak jadi. Kenapa nggak numpang aja gitu? Nggak Motornya taruh. Oh. Solidaritas. Oh gitu. Kakak pernah nggak kalau misalkan di jalan gitu nabrak apa gitu pas lagi rame-ramenya? Kalau nabrak sih nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kebut-kebutan nggak itu? Enggak ya? Enggak sih. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya nemu jalanan lurus sepi, kemungkinan Ngebut. Lebih enak ngebut tau. lebih enak sih. Jadi biasanya kalau di YouTube aja nih penghasilannya berapa nih per bulan? Beda-beda tergantung tayangan, tergantung viewers. Naik turun. Iya, kadang naik, kadang turun. Kadang naik banget, kadang turun banget. Down banget tuh estimasi rata-rata. Disebutin nih. Sebutin aja biar memotivasi teman-teman barangkali ada yang lagi bikin channel YouTube.
Tapi ini bukan kesombongan yang Iya. aku barumer ya guys. Yang Tapi ini bukan motivasi berkedok sombong ya, tapi emang Bukan. bener real motivasi biar Yes. kalian ada semangat, boy. konten apapun itu kalian teruskan saja, lanjutkan Teruskan saja. saja gitu. Kalau aku sih 20-an. 20-an per bulan. Iya. Jadi Enggak sih per bulan, tergantung viewersnya. ya itu dah artinya kan estimasi. Iya, iya. Kira-kira ada pasang surutnya sih. Iya, mereka tuh semangat gitu loh yang Iya. ngonten. Kadang yang ngebuat nggak semangat ngonten itu penurunan viewers. Secara drastis. Tapi kita di samping itu juga harus kayak, duh nggak boleh masa lemah kali, nduk kali nih. Iya, harus terus semangat dong. Semangat terus. Ya walaupun banyak komentar yang kayak gimana gitu ya, mungkin ya. Ya udah kayak, ya udah mau gimana? Konsekuensi. Oke, jadi untuk bikin kontennya tuh apakah tiap hari atau gimana? Tiap hari aku. Tiap hari. Tapi kadang kalau misalkan lagi nggak enak badan atau lagi ada sesuatu halangan gitu, ya nggak dulu kontennya. Tapi tiap hari sih. Tiap hari. Itu biasanya satu hari bikin berapa konten? Satu ya? Pernah 2. Pernah 2. Kewalahan banget di air terus soalnya. Tapi sekarang aku uploadnya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oh, jadi ada stok video. Ada masih banyak. Oh, masih banyak. Biasanya kakak konten berapa kali? Tergantung sih, Dek. Biasanya 3 kali seminggu, kadang sebulan 2 kali. Tergantung kesibukan. Tapi kadang males nggak sih bikin konten? Nggak ya? Enggak sih. Kalau ini kan sambil nyalanin hobi juga, sambil menjalankan hobi, sambil kita konten, jadinya nggak bakal pernah bosan. Kecuali beda bidang ya mungkin aja. Ini kalau kesibukan kan semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi keren sih kak, itu kan viewersnya juga lumayan ya. Kalau motor-motor, Lumayan lanjutin sih. aja. Gas. Tiap hari gitu kan? Enggak lah, tiap minggu. Tiap minggu lah ya, biar nggak terlalu monoton dan bosan Iya. juga. Oke, jadi ini tadi kita lupa jelasin. Sekarang kita lagi berada di Plage Eco Park. Jadi tempatnya nyaman banget dan sejuk banget. Dan di sini juga ada waterfallnya. Umas tadi sempet nonton di bawah juga ya? Sempet. Ada sungainya juga loh guys, bening banget sih airnya. Bening Tapi ya? kalau hujan itu kemungkinan dia keruh Iya, banget. Dan tadi juga jalannya nurunan. Untung ada guide. ada guide-nya. Lumayan olahraga ya. Jadi kalian bisa kalau misalnya mau healing, kalian bisa merapat di sini. Di sini juga ada glamping dan lain-lain. Kalian bisa kepoin Instagramnya. Oke, jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Oke boy, jadi mungkin demikian video bincang santuy bareng Dek Umas Alfia. Yes. Jadi semoga bisa menghibur kalian dan apa ya, barangkali lagi gabut gitu. Kalian bisa langsung follow Instagram dan subscribe channel YouTube Rumas Alfia. Jadi nama Instagram dan YouTube-nya gue tulis di bawah. Kemudian TikTok-nya juga. Nama TikTok-nya apa deh? UUMASSS. Humas. Yes. Jadi nama TikToknya gue tulis di bawah juga. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Kalau misalnya video ini tembus like 5.000 like ya, kita adain part 2. Gimana? Siap. Ready? Ready dong. Sambil explore nanti. Siap. Oke, sekian video kali ini. Saya Jua channel dan ini Rumas Alfia. Alfia channel. Pamit undur diri, see you in the next video.